Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan. Salawat dan salam tentu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kelak nantinya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Islamiyah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya muliakan, anak-anak kita yang sama kita sayangi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah keimanan dan keilmuan bagi kita semuanya. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Anak-anak kami sehat? Sehat. Pada kali ini pembahasan kita mencium jenazah. Bolehkah orang yang hidup mencium jenazah? Jawabannya dah boleh, kata anak-anak kita. Yang tak mungkin jenazah mencium orang hidup. Itu bangkit dia. Ini membuat orang menjadi bingung. Tapi yang mau kita bahas ini, orang hidup mencium yang sudah meninggal dunia, apa hukumnya? Karena dalam hidup ini kita bersahabat, seorang suami dengan istrinya bersahabat, dengan tetangga bersahabat, dengan sesama kawan kerja bersahabat. Persahabatan itu tentunya melahirkan kasih sayang antara yang satu dengan yang lain, saling membantu, saling menyayangi, saling merindukan. Tetapi yang namanya kematian itu sudah janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan dirasakan oleh setiap yang memiliki nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki nyawa pasti akan merasakan kematian. Manusia punya nyawa akan mati. Hewan punya nyawa akan mati. Tumbuhan punya nyawa, Pak? Punya nyawa juga. Mereka tumbuhan juga akan mati. Semua yang ada nyawanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian itu tidak ada syarat. Apakah harus sakit baru meninggal dunia? Tidak. Banyak orang yang sehat kemudian diinformasikan meninggal dunia. Apakah meninggal dunia harus tua? Tidak. Banyak yang muda-muda diumumkan meninggal dunia. Ajal itu tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat oleh manusia. Ajal itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang mau kita bahas karena sayangnya kita dengan teman kita, karena sayangnya kita dengan kawan kerja kita, bolehkah kita mencium dia yang sudah meninggal dunia itu? Jawabannya, kalau jenazahnya termasuk orang saleh, orang yang soleh, orang yang baik,
maka bagi keluarganya atau yang lain boleh menciumnya. Dan orang yang soleh itu kalau meninggal dunia, dibuka saja, dinampakkan wajahnya supaya dilihat oleh semua orang. Nampak wajahnya bersinar. Belum lagi di akhirat, di dunia dia sudah nampak sinarnya. Di akhirat padahal disebut Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah orang-orang yang beriman itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersinar. Di orang yang meninggal itu saleh, dibuka saja dulu wajahnya, biarkan dinampak oleh orang. Maka bagi keluarganya atau yang lain boleh menciumnya. Jadi keluarga yang meninggal tadi, yang saleh, dia orang baik, meninggal dunia, keluarganya boleh menciumnya, yang lain juga boleh menciumnya. Ya, cuman mencium di sini tetaplah dia sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Jangan nyosor si bapak tuh. Kenapa pak? Saya cium, ini adalah pertemuan yang terakhir. Siapa bapak? Ini kawan SMA saya dulu katanya. Nah, itu nggak bisa. Kawan SMA tidak bisa. Suami dengan istri boleh, istri dengan suami boleh. Tapi kalau istri tetangga nggak boleh. Kenapa bapak mau cium? Kami dah lama bertetangga. Ayam saya dengan ayam ibu nih, kadang-kadang dah tak bisa lagi kami lihat telurnya itu katanya. Ya, telurnya itu sama. Maka saya ingin mencium dia sebagai cium perpisahan, tidak boleh. Tapi kalau sesama jenis dengan alasan tetangga boleh, dicium wajah tetangganya boleh. Karena dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, jadi sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq pernah mencium wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Jadi sahabat Nabi Abu Bakar itu adalah sahabat sekaligus mertuanya Nabi. Jadi Abu Bakar itu mencium wajah Nabi karena Nabi duluan meninggal dunia. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Abu Bakar 2 tahun setelah itu meninggal dunia. Jadi Abu Bakar itu adalah khalifah yang pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi meninggal dicium oleh beliau. Itu tadi kalau orang saleh. Tapi kalau jenazahnya bukan termasuk orang yang saleh, yang boleh menciumnya hanya keluarganya saja. Jadi yang meninggal ini hari-harinya mukul-mukul meja saja. Meja yang sudah siap dipukul. Dan di atas meja itu disediakan ada uang. Nah, itu namanya main judi, minum, tuan, maksiat banyak yang dia kerjakan, sehingga orang tahu bahwa dia bukan orang soleh. Maka orang yang seperti ini yang boleh menciumnya keluarganya saja. Kenapa? Karena nanti kalau datang orang lain mencoba untuk mencium dia, ternyata dah ditutup jenazahnya, masih terbuka lagi matanya. Dari tutup, matanya dari tutup. Kan tak meninggal kan mata ke atas, ditutup, balik lagi terbuka, balik lagi terbuka. Itu sudah mulai itu tanda-tanda fitnah bagi orang yang sudah meninggal seperti itu. Nah, maka supaya tidak terjadi fitnah, ditutuplah jenazah yang tak disebut sebagai orang yang soleh. Jadi kalau jelas ulama orang yang soleh, dibiarkanlah wajahnya nampak. Kalau misalnya orang biasa seperti kita ini ditutup saja. Kenapa nanti takut fitnah? Padahal waktu yang sudah tak ada lagi giginya. Karena tak ada lagi giginya kan nampak mulut itu terbuka. Ditutup kan nampak terbuka. Lantas kemudian berceritalah dia, ngeri mayat itu katanya. Kenapa? Tenang saja Muhammad, mulutnya dengar tapi masih terbuka katanya. Itu bisa menjadi fitnah. Makanya ditutuplah. Kalau yang macam kita ini meninggal, ditutup. Kalau ada nanti yang takziah, dibuka, tak masalah. Kenapa kalau orang takziah dibuka wajah? Supaya nampak wajah dia dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita takziah, kita tengok wajahnya itu.
ya, dibuka. Supaya apa? Supaya menjadi pelajaran, ternyata ya Allah, kawan saya yang hebat ini, yang tenaganya kuat ini, kalau sudah meninggal dunia tak juga ada tanda-tanda peninggalan bahwa dia orang yang kuat. Hilang semua, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orangnya tidak saleh tadi, yang menciumnya hanya keluarganya saja. Selain keluarganya, hukumnya makruh. Jadi itu klasifikasinya. Orang yang meninggal, orang yang saleh, maka menciumnya boleh. Semua orang sepanjang itu masih sesama jenis. Kalau tak sesama jenis, keluarganya lah mahramnya yang boleh. Tapi kalau misalnya dia orang yang tidak bagus sekali, ya, ditutup saja, ditutuplah wajahnya, kemudian yang menciumnya khusus keluarganya saja. Kalau orang lain itu hukumnya makruh, kecuali sahabat-sahabatnya itu pun tetap juga dihukumi orang. Kenapa? Karena dia bukan orang yang menjadi kerabat bagi dia, hanya sebatas sahabat. Jadi sahabat itu dihukumi orang lain, maka menciumnya adalah makruh. Di mana dapat referensinya ini? Disebutkan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami bahwasanya keterangan terkait dengan yang kita sebutkan itu dituliskan dalam kitab ini, wa yajuzu li ahli al-mayyit wa nahwihim ka asdiqaihi taqbilu wajhihi. Boleh bagi ahli mayit, keluarganya si mayit, wa nahwihim ka asdiqaihi, dan seumpama mereka, yaitu teman-temannya, taqbilu wajhihi, mencium wajah yang meninggal dunia. Jadi mencium wajah yang sudah meninggal dunia itu diperbolehkan, dengan catatan seperti yang tadi. Kalau dia orangnya tidak saleh, kita sebut sajalah tidak baik semasa hidupnya, itu kalau orang lain sebenarnya hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya dia cium, tidak sempat haram hukumnya. Li khabari, karena ada hadis annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala wajha Utsman bin Maz'un ba'da mautihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium wajah Utsman bin Maz'un, bukan Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman bin Affan meninggalnya setelah Nabi meninggal, tak mungkin lagi dicium oleh Nabi. Tapi kalau Utsman bin Maz'un ini sahabat Nabi yang meninggal duluan. Jadi Utsman bin Maz'un ini orang yang soleh. Saking solehnya dia sempat berangan-angan untuk mengkebiri, ada informasinya begitu. Akhirnya ini ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tak jadi. Jadi Utsman bin Maz'un ini adalah sahabat Nabi yang banyak sekali ibadahnya. Jadi meninggal beliau dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walima fil Bukhari, dan begitu juga di dalam hadis Al-Bukhari, anna Abu Bakr qabbala wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu mencium wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya. Maka wa yanbaghi nadabuhu li ahlihi wa nahwihim kama qalahu as-Subuki. Terkait dengan dua hadis yang disebutkan ini, maka bagi keluarga, kita inilah keluarga. Kalau misalnya ayah kita meninggal dunia, keluarga kita lah meninggal dunia, maka kita nadbuhu, pendapat dari Al-Imam As-Subuki, sunnah bagi kita untuk mencium sebagai keluarga. Kenapa? Karena mencium mereka itu mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada kematian, dan itu menjadi obat bagi kita. Kenapa? Karena jasadnya akan dikubur ke dalam tanah, tak lagi bisa kita lihat sampai kemudian di hari kelak nantinya.
Mudah-mudahan harapan nanti selamat bersama, bisa menikmati nikmat yang disediakan oleh Allah di dalam surganya. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja pembahasan kita. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pembahasan ini menambah keimanan dan keimanan kita. Mari kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.